Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam video Tim Tanpa Les Indonesia. Kita akan sedikit diskusi ya, bagaimana memaksimalkan belajar UTBK dalam kurang dari 2 bulan. Nah, UTBK semakin dekat, itu artinya kita harus memperbaiki strategi supaya kita bisa mengejar seluruh materi yang ada. Nah, kita langsung saja masuk, nggak usah banyak istilah. Kita akan masuk ke poin pertama. Yang pertama adalah ketahui dulu posisi teman-teman. Nah, yang namanya kita belajar, kalau kita tidak tahu posisinya, maka kita nanti akan tersesat dan kita tidak tahu langkah apa yang harus kita ambil ke depannya. Maka dari itu kita harus tahu posisinya. Sebelum itu teman-teman harus tanyakan pada teman-teman sendiri. Apa tuh? Yang pertama adalah berapa persen progres belajar teman-teman. Kemudian materi apa yang belum tersentuh sama sekali. Kemudian teman-teman bayangin, jika teman-teman menemukan metode belajar yang pas, apakah waktunya cukup untuk menyelesaikan semua materi? Dan yang penting ini, apakah teman-teman punya rencana belajar atau tidak? Ya, ini yang teman-teman tanyakan dulu pada diri sendiri, supaya teman-teman tahu posisinya ya. Nah, setelah teman-teman tahu posisinya, teman-teman selanjutnya harus menseleksi materi yang akan dipelajari. Ya, mungkin sudah 2 bulan, sudah banyak materi yang dipelajari, tapi banyak juga yang belum ternyata. Teman-teman harus seleksi nih ya. Kalau teman-teman memang merasa tidak cukup waktunya, boleh seleksi materi yang harus dipelajari. Nah, yang pertama, tinggalkan materi yang memang jarang keluar. Teman-teman harus banyak cari info materi apa yang setiap tahun keluar dan setiap tahun jarang keluar. Ini banyak sekali kalau di Twitter ya kawan-kawan, tinggal dicari, di search. Kemudian selain itu teman-teman coba skimming semua materi UTBK. Nah, dari pembacaan semua materi tersebut, teman-teman tentukan mana materi yang menurut teman-teman harus ditinggalkan. Mungkin karena susah ataupun mungkin terlalu banyak. Bisa juga dengan diskusi dengan teman-teman yang lain ya. Selain itu, setelah teman-teman menentukan materi apa yang ditinggalkan, teman-teman sekarang fokus dengan materi yang tidak ditinggalkan. Seperti itu ya. Setelah itu, teman-teman habiskan latihan soal yang ada kuncinya. Nah, ini yang penting, yang ada kuncinya. Gak ada gunanya kalau kita banyak belajar tapi kita gak pernah latihan. Itu sia-sia banget kawan ya. Jadi pastikan teman-teman punya banyak latihan soal dan tentu saja ada kunci dan pembahasannya. Nah, teman-teman juga bisa belajar melalui latihan soal ini ya. Contohnya gimana tuh? Kita latihan soal, ternyata jawabannya benar, ya udah lanjut aja soal berikutnya. Ternyata kita latihan soal lagi, ternyata jawaban kita salah. Nah, teman-teman pelajari pembahasannya, lalu teman-teman belajar pada materi yang teman-teman salah pada soal tersebut. Kalau semuanya dipelajari mungkin ya waktunya nggak cukup ya. Teman-teman hanya belajar yang mungkin teman-teman agak salah waktu tryout atau latihan soal seperti itu. Nah, ternyata ada kesalahan ya. Teman-teman ini terkadang ya punya banyak latihan soal tapi tidak pernah dibuka. Nah, ini yang harus jadi perhatian ya. Jangan terlalu asyik belajar sampai teman-teman lupa berlatih. Ibaratnya kita pengen ahli nih, naik motor atau naik mobil nih. Kita udah banyak baca teorinya tapi kita tidak pernah berlatih. Ya nggak akan pernah bisa ya. Dan justru pembobotan yang paling tinggi adalah ketika kita berlatih. Nah, setelah itu, yang keempat, teman-teman bisa pilih metode belajar yang paling hemat waktu. Ya, waktu sangat penting di masa-masa seperti ini. Belajar tentunya juga harus hemat waktu ya. Nah, urutan metode belajar yang paling hemat waktu itu adalah yang pertama, membaca sekilas ya. Ini udah paling hemat waktu. Membaca sekilas, dibaca selesai. Nah, tapi kadang-kadang suka menguap nih ilmunya ya. Selanjutnya membaca lengkap. Jadi teman-teman ya banyak browsing dari internet selain membaca buku. Kemudian mengerjakan latihan soal dan pembahasan ya sesuai poin sebelumnya. Kemudian diskusi dengan yang lebih ahli, misalkan tutor atau bimbel atau teman-teman yang memang paham dengan materinya. Kemudian yang kelima, menyimak video latihan soal. Yang keenam, menyimak video materi. Nah, teman-teman urutkan dari paling atas ke paling bawah. Kalau dengan poin pertama, dengan membaca sekilas, teman-teman masih belum paham, teman-teman turunkan ke tingkat kedua, yaitu membaca lengkap atau mencatat. Kalau masih belum paham, teman-teman turunkan lagi sampai ke poin ketiga, mengerjakan latihan soal dan pembahasan. Nah, ini akan terus bertahap. Kalau teman-teman masih belum paham, teman-teman akan
turun ke tahap berikutnya sampai ke tahap terakhir menyimak video materi. Ini yang paling makan waktu ya teman-teman. Jadi kalau bisa ya sebaiknya sudah paham sejak tahap ke 1, 2 atau paling pol 3. Nah, yang kelima ini juga penting. Pastikan segala perbuatan teman-teman itu efektif. Apa sih efektif itu? Efektif itu tidak membuang yang seharusnya berguna, ya. Nah, contoh-contoh perbuatan yang tidak efektif. Yang pertama, belajar suatu materi tapi tidak memiliki pondasinya. Nah, ini yang paling buang-buang waktu teman-teman. Teman-teman belajar, misalkan belajar perpangkatan ataupun mungkin operasi aljabar, tapi teman-teman sendiri ketika melakukan operasi aljabar, ya teman-teman belum punya banyak ilmunya atau belum berlatih basic-basicnya. Nah, ini yang bikin teman-teman keteteran ketika sudah tahap selanjutnya. Bisa aja teman-teman kelamaan ngerjain soal bab ini, bab itu gara-gara basicnya teman-teman belum kuasai. Ya, jadi coba saran admin teman-teman pelajari dulu basic-basic materi ya, apalagi misalkan matematika. Teman-teman lihat nih soal-soal waktu di SMP misalkan. Apakah teman-teman sudah ahli di situ atau jangan-jangan masih terpayah-payah dalam mengerjakan soal SMP? Kalau masih terpayah-payah, mungkin teman-teman harus upgrade dulu skillnya. Setelah itu, setelah teman-teman punya pondasinya, teman-teman bisa upgrade ke materi SMA. Seperti itu ya. Selanjutnya, belajar lama-lama hanya untuk memenuhi waktu ya. Saya harus belajar selama 3 jam. Ya udah 3 jam itu belajar. Yang penting 3 jam ini saya baca, tapi nggak ada ilmu yang masuk. Nah, ini kan sia-sia. Teman-teman harus punya target. Selama 3 jam ini saya harus ngapain? Saya harus paham materi ini. Kalau saya belum paham, saya belajar dari sini, dari situ sampai paham. Kemudian terlalu fokus pada suatu soal nih, waktu latihan soal sampai membuang-buang waktu. Ini teman-teman harus manage dengan baik supaya nggak buang-buang waktu ketika mengerjakan soal. Kalaupun mungkin agak kesusahan, teman-teman langsung belajar ya, tidak usah terlalu diforsir. Aduh, ini gimana ya, 1 jam ngerjain soal yang sama, ini buang-buang waktu. Kemudian ini nih yang paling banyak mengganggu, yaitu distraksi, entah itu HP, TV dan sebagainya. Teman-teman mungkin bisa menginstal aplikasi di HP yang membuat teman-teman memiliki manajemen waktu dengan baik. Misalnya teman-teman melihat nih aplikasi yang bisa mengukur durasi kita membuka sosmed ya. Oh, ternyata dalam sehari kita buka Instagram berapa jam, kita buka Twitter berapa jam. Nah, ini ada nih keluarnya, ada outputnya. Dan ternyata kita sering banget buka sosmed. Nah, ini teman-teman bisa waspadai dengan menginstal aplikasi seperti itu. Ya, TV dan sebagainya itu juga sama. Yang penting teman-teman manage dengan baik distraksi itu. Oke, sarannya yang pertama, hari ini mau belajar apa itu rencanakan dengan baik. Jangan sampai nggak punya rencana ya. Kemudian istirahat sejenak kalau teman-teman udah capek. Kalau teman-teman nggak istirahat, nanti teman-teman capeknya akan berhari-hari dan itu akan membuang waktu selama berhari-hari tersebut. Ya. Kemudian kontrol dengan baik pengganggu-pengganggu saat belajar ya. Caranya udah admin sampaikan tadi. Kalau kebanyakan main sosmed, kita ambil suatu langkah, yang penting kita nggak terlalu banyak main HP. Atau misalkan kita taruh HP-nya di suatu tempat yang nggak bisa kita jamah. Kita belajarnya pakai laptop dan sebagainya. Oke, sekian dari admin. Stay strong, stay safe, stay at home. Selamat melanjutkan belajarnya. Semoga sukses. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.